warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTB SPF SDN Binakal, Kabupaten Bondowoso. Saya juga sebagai peserta PBG Daljab tahun 2025 batch 1 di Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan tema mengkaji dan mengaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, sudah makan? Sudah. Alhamdulillah, tetap semangat untuk belajar? Semangat. Ya, kita harus tetap semangat untuk belajar untuk menghilangkan kebodohan kita semua mengikuti sunnah Rasul. Ya, anak-anakku semuanya, marilah sebelum pelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu agar mendapatkan kebarokan ilmu dan dimudahkan memahami ilmu yang kita pelajari. Silakan Mas Ilul untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, anak-anakku, kita sudah berdoa untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu apa kira-kira yang mau kita nyanyikan? Ya, oke, kita nyanyikan Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ya. Di sana di lagu nasional itu menjelaskan bahwasanya lambang negara kita adalah Pancasila. Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu sesuai dengan ajaran kita agama Islam, yaitu Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Nah, ayo kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baik anak-anak. Di surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang keesaan Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tempat kita meminta. Makanya tadi kita diawali pembelajaran kita diawali dengan berdoa. Berdoa meminta kepada Allah. Ya, jadi itu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran.
Ya, tentang Al-Qur'an. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Iya, pintar, akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Ya, contohnya apa? Menolong sesama, memberikan sedekah. Contohnya seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an. Nah, tema kita saat ini adalah mari mengaji dan mengkaji Quran, surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Ya. Tujuan kegiatan pembelajaran yaitu mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil, mampu mengartikan Quran surat At-Tin dengan baik, dan memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini Pak Guru punya gambar. Kira-kira gambarnya apa itu? Ya, Mbak Dinar. Gambar orang yang sedang mengaji. Iya, gambar orang yang sedang mengaji. Pintar. Ya. Nah, sekarang di gambar itu gambar orang yang sedang mengaji dan juga gambarnya seorang yang sedang belajar mengaji. Apa yang harus kalian lakukan agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ayo, apa? Bagaimana agar kita bisa mengaji dengan pintar, bisa benar? Apa yang harus kita lakukan? Iya, belajar kepada para ustadz, kepada para guru-guru yang ahli Al-Quran. Mengapa anak muslim harus mampu membaca Al-Quran? Ayo, kenapa orang Islam itu harus mampu membaca Al-Quran? Kenapa? Nah, ada yang tahu? Oke, kita akan membaca di sini. Nah, kenapa kita harus memahami dan bisa membaca Al-Quran? Karena yang pertama apa? Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. ya, yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, Al-Quran adalah obat dan petunjuk bagi orang yang beriman. Yang terakhir, Al-Quran adalah pembela kelak di hari kiamat. Nah, itu kira-kira pengertian dari Al-Quran, anak-anak. Kenapa umat Islam, anak muslim itu harus bisa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Oke, mari kita membaca Quran surat At-Tin. Nah, sebelum membaca Al-Quran sebaiknya kita mengawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Ya, kita baca bersama-sama, gantian sama Pak Guru dulu ya, ikuti Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun.
kita ulangi sekali lagi. Kita harus membacanya dengan tartil ya. Dengan tartil, harus semangat. Oke, ayo kita baca bersama-sama ya. Bersama-sama bersama Pak Guru. Bersama Pak Guru dulu. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Surat At-Tin terdiri berapa ayat? 8 ayat ya. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin kira-kira turun di kota mana? Di kota Mekah. Pintar. Karena turun di kota Mekah maka disebut surat Makkiyah. Oke ya. Nana coba kalian membaca surat At-Tin per kelompok. Jadi kelompok 1 di sini ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, 6, 7, 8. Saling bersautan. Paham ya? Bisa? Ayo kita semangat ya. Ayo kita coba dari kelompok sini. Ayo baca ayat 1. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi Ketika kita selesai membaca Al-Quran, maka diakhiri dengan ucapan Shadaqallahul Azim. Oke, kita baca sekali lagi ya. Tartilnya sudah cukup baik. Kita baca sekali lagi surat At-Tin bersama-sama dengan penuh semangat. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yu'adzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, di sini surat At-Tin itu terdiri dari berapa? 8 ayat. Nah, di sini ya, surat At-Tin itu artinya adalah buah tin. Apa? Buah tin. Ya, buah tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Ya, nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surat ini. Buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di kota Syam. Sekarang negaranya adalah apa? Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu dibaca jelas. Disebut apa? Izhar, ya, izhar. Saat seperti apa dikatakan huruf izhar? Coba Mbak Nabila dibaca coba itu.
Iya, jadi ada 6 huruf kholqi, yaitu alif atau hamzah, ada ha, ain, ha, ghain, dan kha. Nah, di sini ada contohnya Pak Guru tadi dikasih warna apa? Yang tanwin ketemu dengan ghain di ajrun. Nah, itu dibaca apa? Tadi ilhar atau dibaca jelas. Nah, di sana. Nah, terus yang kedua yaitu dibaca samar dan mendengung atau ikhfa. Yaitu nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf. Ya, coba Mbak Dina, huruf apa saja itu? Dal, dot, dal, fa, jim, kaf, qaf, sin, shad, shin, ta, ta, sa, dal, sa. Ya, oke. Ada dal, god, ral, fa, jim, kaf, qaf, sin, shad, shin, ta, to, sa, za, dan go. Jadi jumlahnya ada 15 huruf dalam bacaan ikhfa. Ya, dalam bacaan ikhfa. Jadi kalian harus tahu itu maka dibaca bingung. Terus yang kedua idgham bila gunnah, yaitu tanpa mendengung. Apabila nun sukun bertemu dengan ro dan lam. Yang selanjutnya dibaca menjadi m atau iklab. Berarti mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim jika diikuti oleh huruf ba. Nah, sekarang kita fokus pada hukum bacaan yang ada di dalam surat At-Tin. Nah, di sini coba kita perhatikan di sini bacaannya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana ini adalah bacaan apa ini? Ikhfa fi ahsani. Ya, dibaca majais munfasil. Taqwim qalqalah sugro. Illalladzina amanu dibaca matobiin. Ya. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun dibaca irhar, yaitu majais munfasil. Majais munfasil, mad artinya dibaca panjang. Ya, dibaca panjang. Majais, ya, jais artinya boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat atau 2 alif. Sedangkan munfasil terpisah. Ya, apabila huruf mad asli ya waw dan alif bertemu hamzah tetapi tidak dalam satu kata, maka itu dibaca mad jaiz munfasil. Contohkan atau beramal as-solihat, kebajikan, falahum ajrun, maka mereka akan mendapatkan pahala. Nah, dari surat At-Tin ini kita belajar bahwasanya manusia itu harus menjadi manusia yang senantiasa beramal soleh dan senantiasa beriman kepada Allah. Nah, ini makna per ayat. Ya, jadi itu maknanya per ayat. Yang tadi kita sudah berkata kalau maknanya per ayat yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 1. Ayat kedua watu risinin demi gunung Sinai. Ayat ketiga wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Itu sumpah Allah. Ya, ayat 1 dan ayat 3 ini adalah sumpah Allah demi. Ya, kalau kita bersumpah kan demi Allah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ayat keempat apa yang dijelaskan?
yaitu tentang Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ayat kelima, Allah mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, jadi setelah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, maka manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya pada Allah. Tetapi Allah juga bersumpah kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan atau mengerjakan kebaikan. Allah akan memberikan pahala yang tidak pernah putus, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi surat At-Tin ini menjelaskan adanya hari pembalasan. Ya. Jadi kalau kamu sekarang memukul orang, nanti Allah akan memerintahkan orang lain memukul kita. Kalau kamu sekarang menyembunyikan bukunya temannya, suatu saat akan ada temannya yang menyembunyikan bukunya. Kenapa? Karena sudah jelas dalam surat At-Tin, Allah itu menyiapkan yang namanya hari pembalasan. Alaihissallahu biahkamil hakimin, dan Allah lah hakim yang paling adil, ya. Jadi tidak ada hakim yang lebih adil dari Allah. Nah, sekarang dari apa yang kita pelajari, ayo kita rangkum. Yaitu rangkumannya, surat At-Tin adalah surat urutan ke-95 dalam Al-Quran. Ya, surat ini terdiri atas 8 ayatnya. Tuh ya. Terus yang kedua, apa? Gunung Sinai adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Negeri yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani. Allah memperingatkan kita bahwa manusia dapat menjadi hina bila tidak beriman dan tidak beramal soleh. Yang keenam, Allah Maha Adil dan Maha bijaksana. Ya, alhamdulillah. Nah, itu materi yang kita pelajari pada saat ini. Nah, selanjutnya Pak Guru ada tugas di sini. Setelah kita belajar bersama, ini namanya adalah lembar kerja peserta didik. Ya, jadi ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Guru ingin menilai sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, silakan diambil alat tulisnya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh kerja sama. Silakan berdoa dulu sebelum mengerjakan itu. Ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Baik, kita bahas ya. Nomor 1. Ya. Surat At-Tin turun di kota Mekah. Ya. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Pintar. Ya. Gunung Sinai adalah tempatnya Nabi siapa menerima wahyu? Nabi Musa alaihissalam. Pintar. Nah, selanjutnya surat At-Tin ayat
ke-1, ke-2, dan ke-3 menjelaskan tentang apa? Sumpah Allah ya. Jadi dari evaluasi ini alhamdulillah kalian sudah bisa memahami apa yang kita bahas pada saat ini. Sekarang coba fokus ke guru. Kita akan melakukan refleksi, mengartikan, menerjemahkan surat At-Tin. Tebak-tebakan, kuis ya. Wat-tin artinya? Ayo, yang bisa? Ya, Mbak Dina. Buatin, pintar. Waturi sinin. Ayo. Waturi sinin. Teman-teman tadi bisa menerima wajib tadi. Demi, ya, Mbak bilang. Ya, demi Gunung Sinai, ya. Wazaitun, ya. Demi buah zaitun, pintar, ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ayo, ayat terakhir. Ayat terakhir. Ya, itu adalah ayat terakhir. Bukankah Allah hakim yang maha bijaksana atau maha adil? Ya, tidak ada hakim yang lebih adil dari Allah. Jadi anak-anakku, setelah kalian mengerjakan LKPD, mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bisa menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Kita semua menjadi insan yang cinta kepada Al-Quran. Kita semua bisa menjadi orang yang berakhlak Al-Quran. Mari kita baca doa bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi tentang menghafal Quran surat At-Tin dan artinya. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.